Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat dan salam hangat untuk Dewan Juri dan rekan sekalian di ajang public speaking yang diadakan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia tahun 2025. Teknologi memberikan peluang, namun manusialah yang menggunakannya dengan hati dan menjadikannya luar biasa. Saya Alif Mahfuzah dari Stikes Husada, dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulik topik mengenai era keperawatan 5.0 di mana harus ada empati di balik teknologi. Tak bisa kita pungkiri, teknologi terus berkembang dengan pesat memasuki era keperawatan 5.0. Rekam medis manual menjadi electronic medical record, pengukuran tanda-tanda vital manual menjadi alat digital otomatis. Tatap muka langsung menjadi telemedicine and telehealth consultation, bahkan diagnosis manual menjadi keterampilan AI yang membantu analisis penyakit, bahkan prediksi komplikasi. Di balik semua kecanggihan tersebut, tentu terdapat banyak sekali tantangan dan peran yang harus dihadapi. Nah, disinilah empati diperlukan, di mana teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan sentuhan rasa jika dibandingkan dengan mesin dan algoritma. Menariknya, empati ternyata juga bisa menjadi akronim yang merupakan kerangka strategi di mana teknologi dan kemanusiaan bisa berjalan dengan beriringan. E untuk evolusi teknologi, M untuk melek digital, P untuk profesionalisme beretika, A untuk adaptif, T transformasi digital yang efisien, dan I untuk integrasi nilai kemanusiaan. Poin yang pertama yaitu E untuk evolusi teknologi dan M untuk melek digital. Kedua poin ini memiliki keterkaitan erat di mana didapatkan data dari Kementerian Kesehatan. Hingga pertengahan tahun 2025 terdapat 96% rumah sakit di Indonesia yang sudah menggunakan electronic medical record. Namun, hanya 13% diantaranya yang implementasinya optimal. Kemudian di Nusa Tenggara Timur, hanya 44% puskesmas yang memiliki akses internet yang stabil. Di tengah tantangan infrastruktur dan teknologi tersebut, tentu perawat harus melek terhadap digital, sehingga bisa memaksimalkan perawatan dengan teknologi yang tersedia, serta menyuarakan kebutuhan teknologi pada stakeholder terkait secara advokatif. Literasi digital dan mentoring tentu perlu untuk terus dilakukan agar transformasi digital dapat berjalan dengan merata. Poin selanjutnya yaitu P untuk profesionalisme beretika dan A untuk adaptif. Di tengah maraknya telemedicine and telehealth consultation, tentu profesionalisme beretika dan adaptif pada perkembangan teknologi adalah kunci, terutama untuk menjaga integritas data dan privasi pasien yang membutuhkan autentikasi yang kuat. Sebuah studi pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa praktisi telehealth swasta menghadapi tantangan dalam memastikan Health Insurance Portability and Accountability Act karena sumber daya yang tidak memadai dan kurangnya pemahaman teknologi. Lagi-lagi, literasi digital, pelatihan profesional, kolaborasi teknis, serta evaluasi secara berkala perlu untuk terus dilakukan. Poin selanjutnya yang kelima yaitu T untuk transformasi digital yang efisien, dan yang keenam I untuk integrasi nilai kemanusiaan. Di tengah transformasi digital yang muncul dengan telemedicine hingga electronic medical record, tentu perawat harus tetap mempertahankan hubungan yang humanis. Transformasi tersebut tentu dapat meningkatkan efisiensi waktu pelayanan. Namun, di tengah tatap muka yang semakin berkurang karena pemantauan secara mobile, tentu perawat harus menjadi jembatan antara transformasi digital dengan integrasi nilai kemanusiaan, sehingga dibutuhkan kesabaran, edukasi, serta adaptasi perawat sehingga dapat memaksimalkan teknologi tanpa harus mengurangi kualitas hubungan di setiap pelayanan. Di tengah tantangan literasi digital, perawat harus terus belajar dan membimbing. Di tengah isu privasi, perawat harus menjadi penjaga etika dan kepercayaan pasien. Di tengah keterbatasan infrastruktur, perawat harus kreatif, advokatif, dan kolaboratif. Dengan begitu, perawat tidak hanya mengikuti teknologi, namun juga memastikan bahwa teknologi benar-benar membawa manfaat bagi kemanusiaan. Jejak sejarah penuh dengan hikayat hebat, prasasti dan perhiasan menjadi warisan yang indah. Menjadikan empati sebagai pegangan yang kuat, perawat hadirkan kasih tanpa kenal lelah. Jalan-jalan ke Pantai Pasir Putih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.